Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Pada pertemuan kultur jaringan yang ke-10 hari ini, kita akan mempelajari tentang teknik kultur jaringan yang ketiga, yaitu kultur kalus. Kalus sendiri adalah sekumpulan massa sel yang aktif membelah dan ia tidak terorganisir, dalam artian belum terdiferensiasi. Nah, ini yang nanti membentuk jaringan amorf atau tidak berbentuk. Nah, respon pelukaan menyebabkan terjadinya kalus ini. Pada tumbuhan utuh atau tanaman yang sering kita lihat di kehidupan sehari-hari, kalus fungsinya untuk sebagai jaringan penutup luka atau disebut sebagai phytoalexin. Nah, namun bagaimana pengertian dan fungsi kalus ini pada kultur in vitro atau kultur jaringan? Kalus, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, adalah kumpulan sel yang tidak berbentuk atau belum terdiferensiasi dan terjadi dari sel-sel atau jaringan yang membelah secara terus-menerus secara in vitro di dalam tabung. Nah, sel penyusun kalus ini adalah sel parenkim yang ikatannya renggang atau tidak kuat antar sel-selnya sehingga ia remah. Nah, kalus ini dapat dihasilkan dari potongan organ yang telah kita sterilisasi, lalu kita tumbuhkan ia dalam media yang mengandung auksin dan kadang sitokinin untuk merangsang pertumbuhan kalus. Ini adalah contoh kalus dari tembakau, dari organ berupa daun. Dan ini adalah contoh kalus dari daun kemangi, yang sudah dapat dilihat sudah mulai menunjukkan atau muncul akar di sini ya. Nah, kultur kalus secara arti atau harfiah adalah tanaman itu dapat diperbanyak secara vegetatif dengan teknik lain selain cangkok, selain stek okulasi, yaitu dengan kultur in vitro dengan bantuan kultur kalus atau kultur sel. Nah, kultur kalus ini adalah merupakan pemeliharaan bagian tanaman, bagian kecil dari tanaman, dalam lingkungan buatan dalam botol yang steril dan kondisi yang terkontrol atau terkendali. Itu disebut sebagai kultur kalus. Nah, ini ada contoh dari kalus yang terbentuk secara in vitro pada A dan B, dan kalus yang terbentuk secara in vivo, C dan D. Nah, in vitro adalah kalus yang terbentuk secara buatan yang kita ambil jaringan tanaman, kita tumbuhkan di media. Sedangkan kalus yang in vivo terjadi secara normal atau alami di lapangan, bisa jadi oleh induksi bakteri. Nah, tujuan dari kultur kalus itu ada banyak, ada beberapa ya. Banyak sekali fungsi dan manfaat dari kultur kalus. Yang pertama, untuk perbanyak klon. Kemudian, regenerasi varian genetika. Nah, contoh kita menyilangkan tanaman antar spesies. Nah, tentu fungsinya adalah untuk membentuk variasi. Nah, namun persilangan antar spesies ini seringkali gagal di perkembangan embrio. Dia sering sekali embrionya mati. Oleh karena itu, dengan adanya kultur kalus, kita bisa menumbuhkan tanaman hasil persilangan antar spesies tadi dengan lebih baik. Tidak harus dari embrionya, bisa dari daunnya atau dari bagian tanamannya yang lain. Nah, lalu fungsi yang tujuan yang ketiga adalah mendapatkan tanaman bebas virus, karena kita bisa saja eksplantnya dari jaringan meristematik yang masih aktif membelah. Lalu sebagai sumber untuk produksi protoplas. Nah, protoplas ini juga ada yang namanya fusi protoplas. Kita menggabungkan kedua protoplas tanaman. Protoplas itu adalah protoplas itu adalah sel tanaman yang tanpa dinding. Nah, jadi fungsinya protoplas ini bisa kita gabungkan untuk mendapatkan variasi tanaman yang baru. Dan kadang protoplas sama seperti tadi, persilangan spesies sering sekali gagal di embrionya. Oleh karena itu, kita bisa
menumbuhkan protoplas ini di media. Lalu, bahan awal untuk kriopreservasi atau pengawetan atau pelestarian plasma nutfah. Jadi, semisal ada spesies tanaman yang sudah mau punah, maka kita tinggal ambil bagian dari tanaman tersebut, kita tumbuhkan kalusnya, kita simpan. Jadi, kalau suatu saat tanamannya sudah extinct, sudah punah, maka kita masih punya stok dari tanaman yang tadi. Lalu untuk produksi metabolit sekunder, contohnya minyak atsiri ataupun senyawa lain. Nah, kita bisa saja tumbuhkan, tidak mesti tanaman utuh, dari kalus ini bisa saja kita tumbuhkan. Lalu bertransformasi ini seperti rekayasa genetika. Jadi semisal kita mau menambahkan suatu gen tanaman ke tanaman tertentu, maka kita tinggal tembakkan saja dengan gene gun ke bagian kalus tanaman ini. Contoh ini adalah pembentukan dari padi golden rice, tahu? Nah, itu adalah, eee, prekursor dari vitamin A yang ditembakkan ke kalus tanaman padi, maka nanti tanaman padi kalus tadi akan membentuk tanaman utuh, maka sudah mengandung prekursor dari vitamin A atau golden rice. Oke, nah kalus tadi ternyata dia ada macamnya ya. Macam kalus itu adalah kalus remah atau friable, seperti gambar ini, dan kalus kompak. Nah, kalus remah ini untuk memindahkannya cukup dilakukan dengan menyendok kalus dengan spatula atau skalpel langsung disubkultur ke media yang baru. Nah, kalau kalus kompak ini, karena dia kompak, dia padat, maka kita untuk memindahkan atau mensubkulturnya bisa kita potong-potong terlebih dahulu, lalu pindahkan ke media lain. Nah, jadi kalus kompak ini biasanya sangat diminati oleh para kultur jaringan, karena kita bisa memperbanyak, kita potong-potong, dan kita dapat banyak lagi kalus. Kalau kalus variabel ini karena dia remah, dia mudah rusak, jadi harus diangkut seutuhnya-utuhnya. Nah, berdasarkan dari warna dan tekstur kalus, maka jenis atau tipe kalusnya berbeda lagi. Yang pertama ada kalus yang remah, kuning kehijauan, lalu ada kalus putih susu, kemudian ada kalus putih kompak. Oh, ya ini kalus putih kompak, lalu ada kalus remah hijau kekuningan, lalu ada kalus kompak hijau keputihan, lalu ada kalus yang kompak hijau, kemudian kalus kompak pink agak kehijauan, lalu ada kalus yang remah hijau, lalu kompak hijau, dan remah kuning. Nah, perkembangan kalus ini tetap harus kita perhatikan ya. Itu tentu dengan tadi kita induksi dulu pembelahan selnya, kita lukai, lalu nanti akan terjadi sinergi hormon endogen dan eksogen, maka akan membentuk kalus. Nah, kalus-kalus ini ia aktif membelah, tidak terorganisir, dan nanti akan membentuk jaringan amorf. Contoh seperti ini ya, ini bagian daun yang kita potong, di hari 0, lalu hari kedua sudah mulai agak membengkak, hari kelima, hari ke sekian, hari ke-10, dan terlihat ya perubahan bentuk sampai hari ke-20. Dari yang awalnya seperti ini, dia akan membengkak, dan lalu membelah terus, maka akan terjadi atau terbentuk kalus. Nah, untuk melaksanakan bentuk kalus, maka perlu persiapan. Persiapannya gampang ya, hanya kita butuh explant saja, media, apakah dia padat plus kombinasi ZPT, lalu explant itu kita lukai, kita potong, kita gunting, atau kita bentuk menjadi bentuk yang lebih kecil, maka dia akan terluka dan nanti akan membelah. Nah, kalus ini selain oleh hal tadi, dapat kita induksi dengan pemberian ZPT, auksin atau sitokinin. Namun, butuhnya berbeda-beda untuk tiap jenis tanaman. Tahapan dari kultur kalus, ini adalah gambar kalus yang sudah muncul ya. Nanti kita tunggu beberapa hari. Ini setelah kita beri ZPT, maka dia akan berdiferensiasi, akan membentuk tunas, dan nanti membentuk planlet dan berakar. Contoh kultur wortel. Nah, explant-nya adalah potongan wortel dekat lingkaran kambium. Nah, lingkaran kambium adalah lingkaran yang kalau kalian belah wortel yang untuk
dimasak di sop itu kan ada bagian dalamnya yang putih ya, agak putih, nah itu kambium. Jadi ambil eggplant-nya di bagian itu, kenapa di bagian kambium? Karena di bagian kambium itu adalah meristem dan dia aktif membelah. Lalu eggplant kita ambil dan siapkan media, kita inkubasikan eggplant tadi ke dalam media tadi, dan kita simpan, lalu setelah 1 bulan, nanti akan tumbuh seperti ini, dan bisa kita subkulturkan. Nah, untuk optimasinya, agar pertumbuhan kalus ini baik, maka media yang digunakan antara padat atau cair, tidak boleh setengah padat atau setengah cair. Lingkungan juga harus diatur dengan ketersediaan oksigen yang tinggi, ketersediaan hara pada media, dan cahaya yang cukup. Nah, setelah kalus ini tumbuh, kita harus terus memeliharanya, karena kalus juga bakal tanaman yang harus disupport pertumbuhannya. Untuk pemeliharaan kalus, nanti akan kita lakukan penimbangan, apakah berat basah, berat kering, lalu kita juga lakukan subkultur ya, berdasarkan kurva pertumbuhan. Nah, nanti kalau misalnya kalian sudah coba ini kultur kalus, maka akan bisa dilihat perkembangan dari kalus setelah beberapa hari. Dari hari 0, dia akan naik, terus berat keringnya naik-naik hingga ke hari ke-30. Ini naik dikarenakan kalus itu berkembang, tumbuh dan berkembang. Nanti kalau grafiknya menurun, maka kalus kalian tidak berkembang, seperti itu. Jadi kalus yang baik menunjukkan grafik seperti ini. Ini contoh kalusnya. Namun, apa sih faktor yang mempengaruhi kemampuan pembentukan kalus dari suatu eksplan? Nah, tentu ada faktor yang membatasi ya. Yang pertama, umur fisiologi jaringan waktu diisolasi. Jadi, semisal kalian menggunakan jaringan yang tua, maka akan lama untuk membentuk kalus ketimbang jaringan yang muda. Nah, lalu musim pada saat bahan tanam diisolasi. Semisal kalian mengambil eksplan di musim hujan, maka banyak sekali faktor pembatasnya, apa dari OPT ataupun dari hal lain, maka musim ini berpengaruh. Lalu bagian tanaman yang dipakai, semisal apakah embryo muda, hipokotil, kotiledon, batang muda, itu sangat berpengaruh ya. Jadi harus dipilih yang betul baik. Dan jenis tanaman, apakah dia dikotil, gimnosperma, pakis, dan lain-lain. Nah, ada juga yang disebut, eee, kultur kalus ini juga disebut sebagai organogenesis, atau pembentukan organ yang, tidak langsung dilakukan pada kondisi yang steril atau aseptik. Nah, ini contohnya pada kumis kucing. Ini kita membentuk tunas, tapi melalui kalus. Itu yang disebut organogenesis tak langsung. Nah, kalau pembentukan organogenesis langsung, maka dari eksplan akan tumbuh langsung tunas. Namun biasanya untuk mencari variasi, maka para kultur jaringan, orang yang melakukan kultur jaringan, mereka lebih suka dari eksplan tumbuh kalus, baru tumbuh tunas, agar terdapat variasi pada tanamannya. Nah, kalus dari kultur kalus ini dapat kita gunakan untuk perbanyakan tanaman. Lalu juga bahan inokulum untuk kultur suspensi sel dan juga mendapatkan metabolit sekunder. Tadi sudah dijelaskan di tujuan kultur kalus. Nah, ini contoh dari organogenesis tak langsung, kita membentuk kalus pada kumis kucing. Ini terlihat kalusnya sudah mulai muncul akar ya, perakaran. Namun tunasnya belum pada muncul. Nah, ini proses kultur kalus kalau tadi mostly pada batang atau pada daun, ini sekarang pada umbi atau akar. Jadi semisal kita mempunyai umbi atau akar, kita isolasi dulu, kita potong bagian umbinya, kita sterilisasikan eksplannya, entah pakai alkohol ataupun pakai Clorox, Twin, dan lain-lain. Lalu kita iris bagian eksplannya menjadi lebih kecil dan kita tumbuhkan di media. Setelah beberapa minggu, maka nanti kalusnya muncul, lalu setelah muncul kalus, maka akan muncul tunas, dan nanti
explant-nya tumbuh dan menjadi tanaman dewasa. Ya, sebelum kita berakhir, maka, ini sedikit lagi bagan kultur kalus ya. Nah, ini misalnya kita punya tanaman induk, kita ambil saja daunnya, kita potong, kita tumbuhkan di media-media ini, explant tersebut daun, nanti setelah beberapa minggu maka akan, explant daun tadi akan membengkak dan membentuk kalus, lalu kalus setelah dibiarkan beberapa minggu, setelah subkultur beberapa kali, maka akan muncul planlet ya, atau bakal tanaman, nanti akan dia sempurna menjadi bibit muda dan kita aklimatisasi, lalu dia siap tanam. Sekian materi hari ini. Jika ada pertanyaan boleh langsung ke forum diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.